Halo guys, kembali lagi dengan saya, Bang Ber, sang pengangguran sejati yang kerjanya hanya rebahan sambil nonton film. Oke, di video kali ini, Bang Ber akan mencoba merangkum sebuah film fiksi ilmiah yang berjudul Interstellar. 1 jam sama dengan 7 tahun, gila nggak tuh? Menonton film ini membuat kita berpikir mengapa bisa pergeseran atau perbedaan waktu di dimensi lain sangatlah jauh. Orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film ini pun bukan orang sembarangan. Ialah Kip Thorne yang adalah seorang profesor fisika dari Institut Teknologi California. Yang rupanya Kip Thorne adalah teman dari Stephen Hawking, yang dimana Stephen Hawking ini adalah ilmuwan jenius setara Einstein. Christopher Nolan yang adalah pembuat film ini berkolaborasi dengan Kip Thorne yang seorang pakar fisika peraih Nobel. Yang membuat film ini bukan hanya menarik, namun juga akurat secara ilmiah. Mengapa demikian? Karena film ini dibuat menurut teori relativitas milik Einstein yang ditulis ulang oleh Kip Thorne. Penasaran seperti apa alur ceritanya? Oke, langsung saja. Film ini menceritakan tentang bumi yang tak lagi mampu menopang kehidupan manusia dikarenakan badai debu yang secara terus-menerus menerjang daratan. Ditambah hasil pertanian yang rusak akibat hawar dan hanya menyisakan jagung pada saat itu. Cooper, ya, dia adalah protagonis dalam film ini. Cooper adalah mantan pilot uji coba NASA yang berubah haluan menjadi seorang petani karena suatu alasan, dan dia menjadi satu-satunya petani di negeri tersebut. Cooper tinggal bersama dengan keluarganya dan kedua anaknya yang bernama Tom dan Murphy, yang dimana ternyata putrinya Murphy ini memiliki masalah supranatural, yaitu ia percaya kalau rumah mereka dihantui oleh hantu yang ingin berkomunikasi dengannya. Kenapa bisa demikian? Sabar, kita akan membahasnya pelan-pelan. Di suatu pagi yang cerah, Cooper hendak mengantar kedua anaknya pergi ke sekolah. Namun di pertengahan jalan, ban mobil yang mereka tumpangi bocor. Saat hendak mengganti, mereka bertiga dikejutkan dengan pesawat tanpa awak yang melesat di atas mereka, yang rupanya pesawat tersebut adalah pesawat milik Angkatan Udara India. Namun karena kendali misi Delhi ditutup, membuat pesawat tersebut menjadi lepas kendali dan tak bertuan. Cooper yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas mengejar pesawat tersebut untuk mengambil sumber dayanya. Dan tak butuh waktu lama untuk Cooper, ia berhasil meretas sistem keamanan pesawat tersebut. Setelah berhasil menjinakkan pesawat tersebut, ia pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ia langsung mendatangi ruang guru yang ternyata Murphy, putrinya tersebut, diskors karena terlibat beberapa masalah dengan temannya. Setelah cukup lama berdialog dengan guru yang ada di situ, Cooper pun beranjak pergi dari situ. Dan keesokan harinya, ketika Cooper menonton pertandingan baseball bersama keluarganya, tiba-tiba badai debu datang menyelimuti kota tersebut. Cooper dan keluarganya pun terpaksa harus pulang. Sesampainya di rumah, Cooper langsung menutup semua jendela dan pintu. Dan saat Cooper hendak menutup jendela kamar Murphy, ia merasakan sesuatu yang aneh di situ. Cooper mengatakan bahwa yang mengganggu Murphy selama ini bukanlah hantu, melainkan gravitasi. Dan saat Cooper mengamati lebih detail lagi tentang anomali aneh tersebut, ia mendapatkan sebuah kode biner yang berhasil ia pecahkan saat mengubah garis-garis yang terbentuk dari debu yang masuk ke kamar Murphy ke dalam biner yang merujuk ke titik koordinat suatu tempat. Setelah berhasil menerjemahkan kode biner ke dalam koordinat tersebut, Cooper memutuskan untuk mencari lokasinya. Dan tak diduga, Murphy diam-diam mengikuti ayahnya. Dan setelah sampai ke titik koordinat tersebut, tak disangka bahwa koordinat tersebut membawa mereka ke pangkalan rahasia NASA, tempat di mana Cooper dulu pernah bekerja. Di situ Cooper bersama dengan sebuah robot dengan kecerdasan buatan yang diberi nama TARDIS,
Di sini Tarts bertanya ke Cooper dari mana ia mendapatkan koordinat pangkalan rahasia tersebut. Tetapi Cooper tidak menjawabnya dan hanya bertanya di mana putrinya. Dan tak lama kemudian, datang seorang wanita yang bernama Dr. Amelia Brand. Kita sebut saja sebagai Amelia ya. Amelia adalah putri dari Profesor Brand yang adalah pimpinan fasilitas tersebut. Tanpa panjang lebar, Amelia membawa Cooper ke sebuah ruangan yang ternyata di dalam sudah ada putrinya, Profesor Brand, dan beberapa astronot. Dan setelah cukup lama berdialog, Profesor Brand mengajak Cooper berkeliling ke fasilitas tersebut. Dan saat berkeliling, Profesor Brand mengungkapkan kepada Cooper bahwa upaya manusia untuk bertahan hidup di bumi semakin sia-sia. Dan Profesor Brand berencana untuk melakukan kolonisasi galaksi lain. Dan Profesor Brand menawarkan kepada Cooper untuk menjadi pilot pesawat luar angkasa yang ia rancang saat ini. Profesor Brand menjelaskan kepada Cooper tentang misi tersebut, bahwa wahana antariksa uji coba dengan misi mencari planet baru yang layak huni. Dengan mendekati lubang cacing yang terbentuk di orbit Saturnus, Endurance akan mengikuti jejak misi Lazarus, serangkaian wahana berawak yang dikirim melintasi lubang cacing untuk mempelajari kelayakan beberapa calon planet dalam jangka panjang. Dan data dari calon planet yang potensial mengerucut ke 3 planet, antara lain Miller, Mann, dan Edmonds. Masing-masing diberi nama sesuai astronot yang melakukan ekspedisi ke sana. Dan dengan sedikit bujukan dan rayuan dari Profesor Brand, Cooper pun akhirnya menyetujuinya. Namun Mort yang mengetahui keputusan Cooper kecewa dan tidak setuju kalau ayahnya harus pergi menjelajahi galaksi lain. Namun karena keputusan Cooper yang sudah bulat, ia harus tetap berangkat dan meninggalkan keluarganya di bumi. Keduanya pun berpisah secara tidak baik. That's exactly why you can't go. Before I go, we just hear. Mom, she said something to me. I'll keep it broken so you have to stay. Sin pun berpindah ke pesawat luar angkasa. Cooper, Amelia, fisikawan Romilly, dan seorang geografer Dolly beserta satu robot serbaguna bernama Tarts berangkat menuju Saturnus. Everybody good? Honey? I have a cue light I can use when I'm with this unit. Dan saat mereka berhasil melewati atmosfer dan sampai di luar angkasa, mereka langsung menuju pesawat induk luar angkasa Endurance. Perlu diketahui kalau Endurance ini adalah sebuah kapal induk luar angkasa yang dimana pesawat ini memiliki gravitasi buatan. Dan singkat cerita, ketika mereka sampai di pesawat induk, Cooper dan kawan-kawan langsung melakukan gyro-sleep atau hibernasi untuk menjaga kondisi tubuh mereka tetap stabil, mengingat jarak Saturnus dari bumi sangatlah jauh. Dan setibanya mereka di dekat planet Saturnus, Romilly yang adalah seorang fisikawan datang kepada Cooper meminta kepada Cooper agar berhenti berputar karena mereka telah dekat dengan wormhole atau lubang cacing. Namun Cooper sedikit heran karena bentuk dari wormhole menyerupai bola. Romilly pun mengambil sebuah kertas dan menjelaskan kepada Cooper cara kerja wormhole atau lubang cacing. Illustrations. A higher dimension. It's a circle in 3 dimensions. Sphere. Exactly. Dari penjelasan Romilly bisa kita simpulkan kalau cara kerja lubang cacing ialah melipat ruang dan waktu serta membelokkannya. Dan Romilly juga memberitahu Cooper bahwa wujud wormhole yang berbentuk bola adalah wujud dari 3 dimensi. Dan mereka pun mulai memasuki lubang cacing. Ketika mereka melintasi lubang cacing, mereka mendapat masalah, yaitu gangguan ruang dan waktu. Dan di saat yang bersamaan, Amelia bertemu dengan makhluk luar dimensi yang seakan ingin bersalaman dengan Amelia. Dan saat mereka berhasil melintasi lubang cacing, mereka langsung mengikuti sinyal yang ditinggalkan oleh ekspedisi Miller.
Namun saat di perjalanan, mereka kembali mendapat masalah, yaitu masalah pergeseran waktu yang sangat drastis, mengingat planet Miller yang dekat dengan Gargantua, atau yang biasa kita kenal sebagai black hole. Black hole ini seperti yang kita ketahui selama ini, bahwa black hole memiliki tarikan gravitasi yang sangat kuat yang membuat benda apapun yang melintas di dekatnya, bahkan cahaya sekalipun, akan tersedot dan terperangkap di dalamnya. Dan karena hal tersebutlah yang membuat waktu di planet Miller mengalami distorsi. 1 jam di planet ini sama saja dengan 7 tahun di planet bumi. Gila bukan? Tapi itulah yang disebut dengan relativitas. Tapi itu tidak membuat sang pilot Cooper menyerah. Cooper mengusulkan cara agar menghemat waktu di planet Miller, yaitu dengan mengorbit luas di Gargantua untuk menghemat waktu dan bahan bakar mereka. Dan tak disangka, usul Cooper diterima baik oleh teman-temannya. Dan saat mereka akan bergegas, Romley sang fisikawan memilih untuk tinggal agar ia bisa meneliti gravitasi, dan setelah sedikit berdiskusi, mereka pun pergi ke planet Miller tanpa Romley. Saat memasuki atmosfer dari planet Miller, Cooper melesat terlalu cepat dan hampir saja kehilangan kendali. Namun dengan kepiawaian dan pengalamannya, Cooper mampu membawa timnya mendarat dengan selamat. Walau mereka berhasil mendarat dengan selamat, mereka sangat terkejut karena planet tersebut tidak layak huni. Karena planet tersebut dipenuhi dengan air dan gelombang pasang raksasa yang secara terus-menerus menerjang permukaan planet tersebut. Dan saat Amelia dan Dolly turun dari pesawat untuk mengambil data yang ditinggalkan oleh ekspedisi Miller sebelumnya, tiba-tiba gelombang kedua datang menghantam kapal mereka dan membuat Dolly tewas tersapu ombak. Dan karena gelombang tersebut pula membuat pesawat mereka dibanjiri oleh air, yang membuat pesawat mereka tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Dan tentu saja hal tersebut membuat Cooper menjadi sangat kesal, karena harus mengeringkan mesin terlebih dahulu agar pesawat mereka dapat beroperasi kembali. Dan itu membutuhkan waktu berjam-jam. Mengingat di planet ini mengalami pergeseran waktu yang sangat drastis, dan menunggu kekeringan mesin selama berjam-jam itu sama saja dengan menghabiskan bertahun-tahun di bumi. Itu terlihat ketika mereka kembali di Endurance. Mereka dikejutkan dengan Romley yang sudah beruban, yang ternyata mereka sudah pergi selama 23 tahun 4 bulan 8 hari. Dan saat Cooper memutar pesan yang ia lewatkan selama 23 tahun, ia terkejut dan sedih ketika ia melihat kedua anaknya telah tumbuh menjadi dewasa. Dan Cooper makin terpukul ketika ia menerima pesan langsung dari putrinya Merv, yang ternyata Merv putrinya sudah seusia dengannya. Anjir. Dan scene pun kembali berpindah. Terlihat Merv yang berada di ruangan Profesor Brand, yang ternyata Merv telah bergabung dengan NASA dan berupaya menyelesaikan permasalahan fisika yang membingungkan Profesor Brand selama bertahun-tahun. Persoalan tentang bagaimana manusia dapat keluar dari tarikan gravitasi bumi secara massal. Dan scene pun kembali berpindah. Karena misi pengambilan data Miller memakan sumber daya yang sangat banyak, yang membuat Cooper dan tim terpaksa harus memilih antara Planet Man dan Edmonds. Saat tengah berdiskusi, Cooper dan Amelia sempat bersih tegang. Amelia menyarankan Planet Edmonds untuk tujuan selanjutnya, karena Amelia sangat meyakini bahwa planet Edmonds lah yang layak untuk menjadi rumah baru bagi umat manusia. Tapi Cooper menentang Amelia karena Cooper menganggap Amelia terganggu oleh ikatan emosionalnya terhadap Edmonds. Dan setelah beberapa lama berdebat, tim akhirnya memutuskan untuk pergi ke Planet Man, meski itu harus membuat Amelia kecewa. Scene pun berpindah ke sebuah rumah sakit di bumi, di mana terlihat Mark dan rekannya sedang terburu-buru menuju ke sebuah ruangan. Yang ternyata ruangan yang dituju Mark adalah sebuah ruang rawat, yang dimana di situ ada Profesor Brand yang tengah terbaring lemah. Nampaknya Profesor Brand tengah terjatuh sakit, yang membuatnya harus meregang nyawa.
Namun sebelum Profesor Brand menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat meminta maaf kepada Murph, yang ternyata selama ini Profesor berbohong kepada Murph dan seluruh tim ekspedisi ayahnya. Ia mengaku bahwa tidak ada harapan Endurance akan pulang dengan selamat, dan melakukan kolonisasi manusia ke galaksi lain adalah hal yang sangat mustahil. Dengan kata lain, Profesor Brand dari dulu selalu mengutamakan rencana B, yaitu proyek repopulasi massal menggunakan embrio subur untuk merintis kembali spesies manusia. Murph yang mendengar pengakuan profesor tersebut sontak terkejut sekaligus kecewa, dan ia langsung mengabarkan hal tersebut kepada Amelia melalui pesan video bahwa semuanya hanyalah tipuan. Scene pun kembali berpindah ke sebuah planet beku yang ternyata itu adalah planet Dr. Man. Planet tersebut dipenuhi oleh es. Seluruh daratannya membeku, bahkan awannya pun membeku. Dan saat mereka mendarat, mereka langsung menuju ke tempat penelitian Dr. Man. Dan saat memasuki tempat tersebut, mereka menemukan Dr. Man di planet amonia beku dan membangunkannya dari hibernasi. Dan tak beberapa lama kemudian, mereka mendapatkan pesan yang dikirim oleh Murph sebelumnya tentang kematian Profesor Brand dan kebohongannya soal misi mereka. Mereka yang mendengar pesan tersebut merasa sangat terkejut, apalagi tentang pesan yang mengungkapkan tentang kebohongan Profesor Brand. Awalnya Amelia yang mendengar hal tersebut sedikit tidak percaya, karena menurut Amelia, ayahnya telah mendedikasikan seumur hidupnya hanya untuk misi tersebut. Namun semuanya menjadi sangat jelas saat Dr. Man menjelaskan semua yang ia tahu tentang rencana Dr. Brand. Dr. Man menjelaskan bahwa Profesor Brand telah berhasil memecahkan persamaan gravitasi sebelum Dr. Man meninggalkan bumi. Akan tetapi, persamaan itu tidak bisa menyesuaikan relativitas dan mekanisme kuantum. Untuk mendapatkan data yang lebih banyak, manusia harus masuk ke dalam lubang hitam atau black hole. Namun karena hukum alam melarang tentang adanya singularitas tunggal, maka hal tersebut menjadi sangat mustahil bagi manusia. Dan setelah selesai berdebat, mereka pun memutuskan untuk melakukan eksplorasi di planet Dr. Man tersebut, guna untuk mengumpulkan data lebih lanjut tentang planet tersebut. Namun tak disangka Dr. Man tiba-tiba menyerang Cooper dari belakang. Nampaknya Dr. Man memiliki rencana jahat. Dan benar saja, ternyata Dr. Man ingin membunuh Cooper dan timnya agar dapat membajak pesawat mereka. Dari awal, Dr. Man memang sengaja mengirimkan data palsu agar NASA mengirimkan unit lain untuk datang menjemputnya. Karena tak mau mengakui kekalahannya, ia terpaksa harus berbohong soal kelayakan planet tersebut. Dan karena tak mau menjalani hidup dengan rasa malu, Dr. Man akhirnya membunuh Romley dan berupaya untuk membunuh Cooper sebelum kabur ke Endurance. Namun upaya itu harus gagal karena Cooper masih sempat terselamatkan oleh Amelia yang datang dengan tepat waktu. Dan keduanya pun langsung bergegas mengejar Dr. Man yang telah kabur. Singkat cerita, Dr. Man yang telah tiba di Endurance memaksa berlabuh. Cooper dan Amelia yang sudah berada di sana mencoba menghentikan upaya Dr. Man. Namun semua itu tak dihiraukan oleh Dr. Man. Ia justru membuka paksa palka pesawat yang justru menyebabkan sebuah ledakan, dan Dr. Man yang berada di situ harus meregang nyawanya sendiri. Dan Endurance menjadi tak terkendali. Cooper yang berada tak jauh dari situ mencoba berlabuh dengan cara yang sangat ekstrim. Berbekal dengan skillnya dan pengalamannya, ia mampu mendaratkan pesawat mereka dengan sempurna. Namun sayangnya, walau mereka berhasil berlabuh dengan baik di Endurance, mereka harus menghadapi masalah baru, yaitu mereka tak sengaja mendekati Gargantua atau black hole yang membuat Endurance tergelincir menuju Gargantua. Namun selalu ada hal baik di balik masalah. Cooper memiliki rencana untuk memanfaatkan keadaan tersebut untuk pergi ke planet Edmonds dengan memanfaatkan gravitasi sebagai pendorongnya. Sekaligus, Cooper ingin mengirim TARDIS si robot dengan kecerdasan buatan ke dalam Gargantua.
untuk mengumpulkan data mengenai singularitas di balik black hole. Namun, sayangnya Cooper berbohong kepada Amelia. Setelah mereka berhasil memasuki Event Horizon, Gargantua, dan menjatuhkan beberapa robot ke dalam black hole, Cooper menjatuhkan pesawatnya sendiri ke dalam Gargantua agar Amelia dapat keluar dari tarikan gravitasi dan mampu menuju planet Edmonds seorang diri. Cooper yang sudah terjebak ke dalam Gargantua semakin merasakan tekanan yang sangat dahsyat, dan saat ia melihat pesawatnya mulai hancur perlahan-lahan, ia langsung melontarkan dirinya sendiri. Saat Cooper mulai memasuki ruang luar dimensi yang dimana waktu tidak bersifat linear dan diwakili oleh kamar tidur Merv, ia sekarang mampu menyaksikan setiap detik hidup Merv secara bersamaan, lalu menyadari bahwa selama ini yang menjadi hantu Merv adalah dia sendiri. Yang ternyata menghantui Merv selama ini adalah Cooper di masa depan. Cooper yang di masa depan yang telah terjebak di dalam black hole di ruang luar dimensi, ia mencoba memberitahu ke Merv agar menghalang dirinya untuk pergi. Don't let me leave, Merv! Tak lama kemudian, Cooper tiba-tiba terhubung oleh Tarts yang sebelumnya dijatuhkan oleh Cooper ke dalam lubang hitam. Tarts yang adalah sebuah robot dengan kecerdasan buatan berhasil mengumpulkan data kuantum dan memberitahunya kepada Cooper. Dan Cooper bermaksud untuk memancarkan data tersebut melalui batas dimensi dan menyambungkan data tersebut melalui sebuah arloji yang berada di kamar Merv. Dan di saat yang bersamaan terlihat Merv yang sedang berusaha untuk memecahkan teka-teki yang selama ini dikirimkan oleh ayahnya. Dan benar saja, dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Merv, ia mampu memecahkan kode tersebut dan berhasil menyelesaikan persamaan Profesor Brand. Dan akhirnya misi Cooper pun selesai. Makhluk luar dimensi, manusia yang telah berevolusi dan melintasi alam semesta fisik, menutup ruang Tesseract tersebut dan melepaskan Cooper kembali ke tata surya melalui lubang cacing di dekat Saturnus. Dan Cooper pun tak sadarkan diri. Cooper yang tak sadarkan diri tiba-tiba terbangun di sebuah rumah sakit yang ternyata saat Cooper tak sadarkan diri ia diselamatkan oleh wahana NASA yang hendak melintasi lubang cacing. Yang ternyata wahana NASA tersebut bisa tercipta berkat data yang diberikan oleh Cooper kepada Merv. Di sini bisa disimpulkan bahwa wahana tersebut adalah ciptaan Merv dan semua bisa terjadi berkat data kuantum yang diberikan Cooper saat ia terjebak di singularitas waktu. Singkat cerita, ketika Cooper berada di dalam wahana tersebut, terdapat fakta menarik. Ketika ia bertemu dengan anaknya Merv, yang ternyata Merv sudah menjadi wanita lanjut usia. Itu bisa terjadi karena sewaktu Cooper terjebak di dalam singularitas waktu, di dalam black hole, ia sudah menghabiskan waktu puluhan tahun di waktu bumi. Karena ketika Cooper berada di dalam black hole, ia mengalami pergeseran waktu yang sangat drastis. Mungkin saja bisa dikatakan berjam-jam atau 1 jam setara dengan 7 tahun waktu bumi, atau bisa lebih. Singkat cerita, ketika Cooper tengah melepas rindu dengan Merv, tiba-tiba Merv mengatakan bahwa Amelia Brand berhasil menemukan rumah baru bagi umat manusia, yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah planet Edmonds, dan menyarankan Cooper untuk menemui Amelia. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan untuk terakhir kalinya, Cooper mencuri salah satu pesawat NASA dan masuk ke dalam lubang cacing untuk mencari Amelia yang telah menemukan sisa-sisa ekspedisi Edmonds sekaligus planet yang dapat menopang kehidupan manusia di masa depan. Dan di sini pun film pun selesai. Oke, menurut saya pribadi dari keseluruhan film ini, saya cuma merasa kegantung di ending filmnya aja. Soalnya saya sempat beropini di pertengahan film mungkin Cooper dan Amelia akan saling jatuh cinta dan melakukan mantap-mantap di planet baru dan mendapat keturunan baru mungkin ya. Tapi faktanya tidak seperti itu. Hanya Christopher Nolan saja yang tahu. Oke, saya Bang Ber pamit undur diri. Maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas yang membuat semuanya menjadi tidak jelas. Semoga dengan ini semuanya bisa jelas. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.